بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Kepada Bapak Ustadz Dede Sulaiman yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan kita semua, baik yang mendengarkan maupun beliau yang membaca, senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita meningkat kepada acara berikut, yaitu sambutan tunggal daripada Ketua DKM Masjid Besar Jami Ar-Ridwan,
yaitulah Bapak Insinyur Haji Agus Salim. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmati la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin semua yang kami hormati, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-Ustadz Haji Bakhtiar Effendi, al-mukarram wal muhtaram al-Ustadz Dede Sulaiman, dan yang kami hormati orang tua kita, sesepuh kita Haji Muhammad Rais, dan juga orang tua kita Haji Bahir, dan orang tua kita Haji Munali, saudara-saudara semua yang kami hormati dan kami cintai, para ibu-ibu yang hadir di dalam kegiatan kita di bulan Ramadan yang tentunya selalu istiqomah untuk melaksanakan satu ibadah, di mana ibadah ini ada di bulan Ramadan. Jadi dalam kegiatan bulan Ramadan yang tentunya kita laksanakan sholat sunnah tarawih, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tentunya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semuanya yang hadir diberikan satu kesehatan, tetap iman Islam kita. Dan pada kesempatan ini kami mohonkan kepada guru kita, doakan kaum muslimin yang sekarang lagi ada di suatu dalam peperangan dengan Zionis Israel. Mudah-mudahan kita semua umat Islam memperoleh satu kemenangan di dalam malam nuzulul Quran, di mana di dalam malam nuzulul Quran tanggal 17 dalam satu riwayat turunnya Quran, dan di mana di dalam peperangan yang terkait dengan umat Islam yang saat itu berperang dengan orang-orang musyrikin yang tentunya dengan kekuatan kita hanya 313 orang, di mana kaum musyrikin ini tentunya mempunyai kekuatan sampai 1000. Dan alhamdulillah umat Islam saat itu diberikan satu kemenangan atas bantuan tentunya para malaikat-malaikat yang hadir untuk memenangkan perjuangan umat-umat Islam pada zaman yang dahulu. Ini sebagai gambaran tanggal 17 mempunyai arti yang sangat-sangat penting, sangat tentunya dengan turunnya Quran, dengan kemenangan kaum muslimin di dalam peperangan. Ini yang menjadi satu contoh agar kita selalu mengingat pada malam nuzulul Quran ini. Mari kita simak bersama, mari kita coba kita hayati dari apa yang menjadikan turunnya Quran, kemenangan orang-orang muslim saat itu. Dan inilah menjadi contoh kita. Mudah-mudahan dengan peperangan yang ada sekarang ini, kaum muslimin semuanya yang ada di Iran dan seluruh dunia yang mengaku umat Islam tentunya berperang. Kita tidak bisa hadir di dalam peperangan, tapi kita dengan doa inilah yang sebagai yang kita bisa jalankan. Mudah-mudahan selalu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagai sambutan dari Ketua DKM. Mohon maaf saya hadir keterlambat karena kita ada kegiatan di yayasan. Jadi alhamdulillah bisa hadir, kita mengikuti sholat tarawih. Dan tadi saya dengar dari Ustadz Hamdi Mubarak yang membacakan
Ar-Rahman, Masya Allah ya. Ini baru ada kejutan ya, yang biasanya mungkin surah apa? Al-Qaudar ya kan, kemudian surah-surah lain. Ini dengan jangan dijadikan ini menjadi satu bid'ah. Yang terpenting pada malam nuzulul Quran kita dengarkan bersama. Tadi sudah disampaikan oleh dan dibacakan oleh Al-Ustadz Dede Sulaiman. Jangan sedikit-sedikit kita bid'ah, sedikit kita bid'ah. Islam itu harus berkembang ya. Selagi kita seperti apa yang ada di Mekah, kita sholat tarawih itu 13 rakaat termasuk witir. Abdurrahman As-Sudais menyatakan semuanya baik, yang 11 rakaat baik, 23 rakaat baik, 13 juga baik. Yang terpenting adalah masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi jangan menjadikan sesuatu polemik. Jikalau ada satu perbedaan, udah yang terpenting kita jalankan, kita menghadap kepada Allah untuk ridhonya Allah. Kita berbekal dengan ridho Allah. Ya, ibadah yang tahu itu Allah, bukan kita manusia. Yang tentunya mudah-mudahan kita semuanya selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sekedar sambutan dari saya sebagai ketua DKM. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ketua DKM Masjid Besar Jamiah Ridwan yang telah menyampaikan kata sambutannya. Mudah-mudahan kita dapat memaklumi dan memahami apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Selanjutnya kita meningkat kepada acara inti, yaitulah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Bahtiar Effendi MAG. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Nabi. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insani ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، يقول الله تعالى في مصحف التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para pengurus DKM Masjid Besar Ridwan, Ketua DKM Masjid Besar Ridwan dan seluruh pengurus yang lainnya hadir di tengah-tengah kita. Bapak Insinyur Haji Agus Salim baru saja menyampaikan kata sambutannya, serta Sekretaris Masjid Besar Ridwan Bapak Ahmad Fauzi dan seluruh orang tua kita, ada Bapak Muhammad Rais dan juga para orang tua lainnya, para tokoh masyarakat, para hujjat, ketua RT, ketua RW, ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah dengan datangnya kita ke tempat ini dengan niat pertama qiyamul lail, dan kedua kita niat untuk sama-sama mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan nuzulul Quran yang malam hari ini bertepatan pada malam ke-17 Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati nuzulul Quran hakikatnya kita diajak untuk mengingat dua hal. Pertama, mengingat betapa agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ayat demi ayat di dalam Al-Qur'an. Tadi disebutkan oleh Qari Ustaz Dede membacakan surah Al-Hasyr. Beliau katakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke gunung yang begitu kuat, niscaya gunung tersebut mengalami ketakutan yang dahsyat. Karena apa? Di dalam Al-Quran terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Gunung kalau diturunin ayat Al-Quran di situ tidak ada baginda Nabi Muhammad SAW, niscaya gunung akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW dengan segala macam kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, Allah puji Nabi kita Muhammad SAW dengan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh mulia engkau ya Muhammad, engkau adalah suri tauladan bagi semua orang yang menjumpaimu dan orang-orang yang hidup setelah engkau. Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau ketika ditanya oleh sahabat Nabi Muhammad SAW bagaimana keseharian Rasulullah SAW, apakah beliau benar-benar menjalani apa yang ada di dalam Al-Quran? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Beliau katakan, kana khuluquhul Quran. Ketahuilah bahwasanya semua akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Banyak orang di antara kita yang mungkin hafal terhadap ayat demi ayat di dalam Al-Quran, tapi belum tentu mendapatkan pujian sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan pujian dari istrinya. Nabi disebut oleh Sayyidah Aisyah dengan kalimat kana khuluquhul Quran. Ketahuilah bahwasanya akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kesehariannya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW merujuk kepada ayat demi ayat yang di dalam Al-Quran tersebut ada. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman sulit bagi kita menemui orang yang benar-benar memiliki kepribadian seperti kepribadiannya Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada orang yang punya kesabaran sebagaimana kesabarannya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada orang yang punya rasa syukur lebih tinggi sebagaimana syukurnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada orang yang keridoannya di dalam dirinya menyamai keridoan Nabi kita Muhammad SAW. Tiga hal inilah hakikatnya yang menyebabkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak menerima ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Beliau orang yang sangat ridho terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sepahit dan semanis apapun qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, beliau terima dengan lapang dada. Siapa di antara kita yang memiliki kelapangan dada sebagaimana kelapangan dadanya baginda Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Nggak ada orang yang memiliki kelapangan dada sebagaimana kelapangan dadanya baginda Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Banyak di antara kita yang kemarin ya belum ada pemilihan ketua RT, sholat di masjid rajinnya luar biasa. Belum azan udah nyampe. Ada yang begitu? Ada. Belum azan udah sampai. Bahkan deket sama bedug. Tapi begitu gagal menjadi ketua RT dia nggak ridho. Dia tidak ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Dia kagak nerimain apa yang menjadi keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sering kali saya diberi nasihat oleh guru saya. Kata beliau, ya, ana urid wa anta turid wa nahnu nurid wallahu ya'lamu ma yurid. Kita punya keinginan, kalian semua punya keinginan, tapi ketahuilah bahwa keinginan Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk bisa kita jalanin dalam keseharian kita. Baginda Nabi Muhammad SAW enggak pernah yang namanya protes terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dianggap pantas menjadi orang yang menerima ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Yang kedua yang menjadi keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW,
Beliau meskipun dipuji setinggi langit oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kalimat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah saja, tapi Allah menyebut langsung wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak yang luhur. Enggak ada orang yang mendapatkan, nabi-nabi terdahulu enggak ada yang mendapatkan pujian sebagaimana pujian Allah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tinggi derajat Nabi Muhammad SAW, tapi setiap malam kakinya sampai bengkak, matanya nangis, enggak berhenti mikirin umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka apa beliau ketika ditanya oleh istrinya, kenapa engkau ya Rasulullah melakukan hal sedemikian rupa? Bukankah engkau telah maksum, telah dijaga dari segala macam dosa dan kesalahan? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala tuhibbu an akuna abdan syakura? Bukankah engkau ya Aisyah senang ketika aku disebut oleh Tuhanku sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dikatakan di dalam Al-Quran, sangat sedikit orang yang benar-benar bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayatnya jelas. Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya pasti akan ditambah. Wala in kafartum, akan tetapi ketika kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabnya Allah teramat pedih buat kita semuanya. Nauzubillah min dzalik. Kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang datang ke tempat ini mudah-mudahan dalam rangka syukur atas nikmat panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang datang ke tempat ini ketika mengeluarkan sesuatu dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam rangka bersyukur atas rizki yang Allah berikan kepadanya. Dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah beliau ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ujian. Enggak ada manusia yang ujiannya melebihi ujian Nabi kita Muhammad SAW. Enggak ada makhluk di muka bumi ini yang mendapat ujian sedahsyat ujiannya Nabi Muhammad SAW. Nabi kita diuji dengan segala macam ujian. Sejak lahir beliau sudah menjadi yatim. Bahkan ketika beliau menjadi seorang nabi, seringkali beliau dilempari kotoran onta. Nabi Muhammad SAW pernah dihina oleh anak kecil. Padahal Nabi Muhammad SAW saat itu berkehendak meminta pertolongan terhadap orang-orang Taif. Sampai di Taif justru Nabi Muhammad SAW mendapat cemoohan dari anak-anak kecil. Beliau dilempari batu sampai berdarah pelipisnya. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang di zaman sekarang yang mampu berdakwah sebagaimana dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW? Datang ke satu tempat tidak mendapatkan penghormatan, beliau datang ke Taif justru mendapatkan cacian, justru mendapat makian, justru pelipisnya berdarah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mungkin bisa sabar dengan hal-hal yang kecil, ya, tapi enggak banyak di antara kita bisa mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Bapak-bapak, menjelang akhir Ramadan, bentar lagi, ini sekarang kita masukin paruh kedua bulan suci Ramadan. Sebentar lagi pasti akan masuk ke telinga bapak dan saudara-saudara sekalian permintaan dari istri-istrinya agar mendapatkan baju baru dan emas baru. Kalau sampai itu enggak terpenuhin, maka siap-siap telinga bapak-bapak dan hadirin sekalian dimasuki lebih dahsyat dari rudalnya Iran. Bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, hendaklah kita berlaku sabar. Inilah tiga keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam hadis qudsinya, man lam yarda biqada'i wa lam yashkur li na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i.
Kalau kalian enggak nerimain terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bersyukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak sabar terhadap ujiannya Allah Subhanahu wa taala, silahkan kata Allah Subhanahu wa taala, cari Tuhan selain aku. Inilah keistimewaan yang pertama menyambut nuzulul Quran. Yang kedua, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa turunnya Al-Quran bukan cuma sekedar Allah berikan kepada manusia yang paling istimewa di antara kita semuanya, tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di tempat-tempat yang istimewa. Allah turunkan Al-Quran di kota Makkah dan kota Madinah. Allah turunkan Al-Quran di tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan di dalam diri kita agar kita bisa berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita niatkan dalam diri kita, mudah-mudahan di setiap tahun kita Allah mudahkan kita bisa sampai ke tanah haram di kota Makkah dan Madinah. Kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dengan kita niatkan hal tersebut, mudah-mudahan langkah kaki kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, siapa saja saya diamanahkan oleh guru saya yang berkeinginan untuk sampai di kota Makkah dan sampai di kota Madinah. Pertama, setiap kali kita selesai melaksanakan salam yang pertama di salat kita, assalamualaikum warahmatullah, ucapkan ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi ballighna nazuruh. Ucapkan hal ini, insya Allah kalau kita rutin melakukan hal tersebut, baik untuk salat fardu kita ataupun salat sunnah kita, insya Allah tidak akan lama Allah akan undang kita menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan untuk bisa sampai ke kota Makkah dan Madinah dan bisa berziarah ke makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hadir di sebuah majlis yang di situ dibacakan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat asyraqal, ya Nabi salam alaika, dari situ mulailah membaca wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Siapa saja yang melakukan hal tersebut, insya Allah akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berziarah ke makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peringatan nuzulul Quran Allah sampaikan kita berjumpa dengan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang pantas menerima Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memperingati nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa taala pantaskan kita untuk bisa sampai ke kota Makkah dan Madinah bibarakati sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal 'afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.